Seorang pendeta Kristen fanatik, Pastor Michael Reinhardt, dikenal karena retorika tajamnya dalam menolak Islam. Dalam salah satu ceramahnya, ia secara terbuka mengejek bacaan Al-Quran yang dianggapnya tidak masuk akal. Namun, satu ayat yang dibacakan oleh seorang pemuda Muslim mengguncang akarnya, bukan hanya secara intelektual, tetapi juga spiritual. Apa yang sebenarnya terjadi? Langit London sore itu menggantung mendung kelabu, seakan menggambarkan suasana yang akan mewarnai sebuah peristiwa penting di dalam sebuah gereja tua di pinggiran kota. Gereja St. Augustine, yang berdiri megah sejak abad ke-18, malam itu dipenuhi jemaat. Bangku-bangku kayu terisi penuh. Beberapa orang bahkan berdiri di bagian belakang, rela berdempetan hanya untuk mendengar ceramah dari sosok yang sudah lama mereka hormati, Pastor Michael Reinhardt. Michael bukan pendeta biasa. Ia bukan hanya pemuka agama, melainkan juga tokoh publik yang sering tampil di televisi, menulis buku, dan aktif berbicara di forum-forum keagamaan. Ceramahnya selalu retoris, tajam, dan menggugah. Namun malam itu ia menyusun kata-kata dengan nada berbeda, lebih agresif, lebih konfrontatif. Saudaraku, ujarnya membuka ceramah dengan suara yang menggema melalui pengeras suara. Kita hidup di dunia di mana kebenaran sedang dibajak oleh yang palsu. Mereka datang dengan jubah ketenangan, menyebut nama Tuhan, tetapi membawa pesan dari ilusi. Jemaat mengangguk, beberapa berbisik saling menyetujui. Michael mengangkat sebuah buku kecil bersampul hijau. Semua mata langsung tertuju padanya. Ini, katanya sambil mengacungkan buku itu, adalah apa yang mereka sebut sebagai firman Tuhan, kitab suci mereka. Sejenak ia diam, lalu membuka lembaran dan mulai membaca dalam nada mengejek. Inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ia berhenti, menatap jemaat dengan alis terangkat lalu tertawa. Tidak ada keraguan, katanya sinis. Kitab ini bahkan penuh dengan pengulangan, penuh ancaman neraka dan janji-janji surga seperti iming-iming kepada anak kecil. Di mana logikanya? Beberapa jemaat tertawa kecil, yang lain tampak ragu, namun suasana sudah terbentuk. Ini bukan sekadar ceramah iman, ini adalah panggung pertunjukan retorika anti-Islam. Michael berjalan ke depan altar. Mereka menyebutnya mukjizat bahasa, bahasanya puitis. Saudaraku, saya sudah membaca Shakespeare dan Milton. Bahasa mereka jauh lebih indah dan dalam. Jangan tertipu dengan irama. Syair indah bukan berarti berasal dari Tuhan. Tepuk tangan, mulai terdengar. Suara-suara kecil dari belakang mendengung memuji keberanian sang pastor. Dan ayat ini, lanjutnya sambil membacakan potongan dari surat Al-Baqarah, menantang manusia untuk membuat satu surah yang serupa. Serius? Satu surah. Saya bisa membuatnya sekarang juga. Wahai manusia, makanlah roti dan minumlah